roti dapat, kopi dapat, walaupun tidak perlu sholat subuh, walaupun tidak perlu baca ayat Al-Quran. Sholatnya, andai kata sholat salah, begitu subuh karena buru-buru, kunut lupa, doa kunutnya lupa karena khawatir terlambat, apalagi di Jakarta sebelum subuh sudah berangkat karena kantornya ada di Hayamuruk, rumahnya di Ciputat. Ditanya, kamu subuhnya di mana? Di mobil. Alhamdulillah. Kiblatmu mana? Monas. Semakin manusia itu mendapatkan satu kedudukan dan kegiatan yang semakin banyak, saya kurang yakin kalau beriman pada Al-Quran. Dibuka atasnya, isinya belangku-belangku semua, dan isinya siapa lagi yang kami bujuki, mulai pesawat, rekening pesawat, mulai ini semua ada. Nanti tiket palsu semuanya agar dapat masuk keuangan. Kalau Al-Quran nggak ada yang palsu, ayat Allah nggak bisa dipalsukan. Andai kata ditembak, ditambahi, dikurangi, ketahuan. Karena banyak yang hafal Al-Quran. Betul? Mudah-mudahan kita semua golongan beriman kepada Allah. Mau punya anak soleh atau enggak? Senang atau enggak? Ingin jadi orang soleh-soleh atau tidak? Kepingin toh, tapi tidak mengamalkan. Kalau ingin jadi anak orang yang soleh, kita amalkan. Artiin nasihat. Agama itu nasihat. Kalau dapat nasihat dari guru, itu baik. Nggak ada guru mau dustain muridnya, mau bohongin muridnya, ya, agar kamu mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat. Bagaimana saya bohongin kalian, mau dustain sama kamu, bohong kamu banyak. Saya dustain kamu, susahnya banyak. Mau saya tipu kamu, kamu sendiri banyak nipu. Bagaimana saya menipu orang yang menipu? Nah, jadi yang bohong, saya luruskan jangan bohong lagi. Orang yang lalai, jangan lalai lagi. Orang yang malas, jangan malas lagi. Orang yang gak ngerti, jangan gak ngerti terus lagi. Semua demi apa? Agar kita mendapatkan warisan Nabi Muhammad SAW. Allahul ladzi rafa'a samawati bighairi amadin tarawnaha tsumma istawa 'ala al-'arsy was-sakhkhara as-samsa wal qamar kulluhum yajri li ajalin musamma yudabbirul amra fasilul ayati la'allakum liqa rabbikum tuqinun. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhan. Ini suruh berpikir. Ayat ini kandungan tafakkur. Bertafakkurlah kamu apa yang menjadikan. Coba bayangkan, langit itu tiangnya di mana? Ada nggak? Tidak ada.
Ya banyak orang bilang itu langit, isinya enggak tahu. Belum planet lain, Venus, galaksi, Mars yang masih belum diketahui. Kita kecil. Kemudian kata-kata Allah bersemayam di atas ars. Bersemayam. Bersemayam bukan tempat. Kata-kata bersemayam bukan kalimat bersemayam juga diartikan di mana-mana. Tidak. Allah ada di ars. Sekali lagi, hati-hati orang awam ini kalau ditanya Allah di mana? Di atas. Kalau kamu melihat seluruh artis yang tidak mengerti agama, kalau ditanya kamu mendapatkan kemuliaan karunia rezeki yang banyak ini dari mana? Cukup aku bersyukur sama yang di atas. Genteng. Ya, ini orang yang ngaji kalau mengatakan Tuhan di mana? Di atas. Ada lagi yang kedua ditanya, di mana Allah? Ya ditanya begitu jawabannya, Allah ada di mana-mana. Keluyuran. Jadi mulai sekarang yang nggak ngerti diganti bahasanya, ya. Allah di atas salah, Allah di mana-mana salah, Allah di tempat aras salah, tidak bertempat. Ya, jadi bersemayam bukan tempat. Kalau tempat berarti makhluk. Ya, ada di mana-mana berarti makhluk. Ada di atas berarti gak jelas. Yang keempat ditanya lagi, Allah di mana? Allah ada di hati. Masya ciprek. Ini salah. Kalau Allah ada di hati manusia, berarti Allah banyak. Setiap hati manusia ada Allah. Sampai punya Allah, yang satu punya Allah. Kira-kira kalau ada orang 50 ini, 50 Allah di hatinya. Hati-hati ya, ibu-ibu semuanya kalau ditanya Allah di mana. Karena satu saat ada seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i, rahimahullah, bertanya tentang Allah di mana. Imam Syafi'i mengatakan Allah bersemayam di aras. Wa huwa rabbul arsyil azim. Allah Ta'ala ada bersemayam di atas. Kemudian diuber sama yang bertanya ini, aras itu mana? Ini kalau orang dulu biasanya nguber-nguber tanya ya, biasanya nguber saking bodohnya. Maka dijawab oleh Imam Syafi'i, cukup aku beriman kepada Allah. Jadi kalau sudah ada orang tanya, di mana aras? Di mana keseluruhan aras? Kamu katakan wallahu a'lam, itu ada di Al-Quran. Cukup aku beriman kepada Allah. Jangan diteruskan. Paham? Seperti siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tanya lagi. Allah. Siapa yang menciptakan langit, bumi? Allah. Surga neraka? Allah. Para malaikat? Allah. Kemudian orang bodoh tanya lagi, yang menciptakan Allah itu siapa? Tanyanya lagi, yang menciptakan Allah siapa? Kalau ada
ada yang diciptakan lagi, berarti Allah itu makhluk, bukan zat. Ya, mudah-mudahan itu semua pengertian agar kita setiap bertanya apa pertanyaan itu harus ada intisarinya, kedudukan yang tidak konteksnya pertanyaan itu yang harus ada dasar Al-Qur'annya, jangan dasar hawa nafsunya. Ya, jadi kalau bertanya harus ada dasar Al-Quran, harus ada dasar sanad hadisnya, sehingga yang menjawab itu juga enak. Paham? Seperti orang mengatakan, mudah-mudahan rezeki saya banyak. Hati-hati. Dia bilang rezeki ini harus duit. Ini orang awam mengatakan rezeki itu harus berupa duit. Betul apa salah? Kalau nggak salah betul. Ayo saya mau tanya sama kalian, yang kamu masuk rezeki ini apa? Karunia. Baru saya terangkan kamu ngomong karunia. Banyak orang mengatakan, kamu pergi kemana? Saya cari rezeki. Kerja itu cari rezeki. Rezeki yang dimaksudkan adalah ya Allah, saya mulai pagi sampai sore malam kok gak dapat rezeki ya. Coba, kafir apa enggak itu? Kafir apa enggak? Dia mengatakan dari pagi sampai sore, dia mengatakan gak dapat rezeki. Jadi kata-kata rezeki ini tergantung orang meletakkannya. Rezeki yang berupa uang ada. Rezeki yang paling utama dalam hidup ini afiah, sehat. Ngerti? Ngerti apa nggak ngerti? Mau kamu besok dapat rezeki yang gajimu biasa 2 juta, 10 juta, tapi stroke, mau apa enggak? Ayo. Jadi rezeki yang paling utama pertama adalah afiat. Ada yang rezeki makan, ya, dapat makanan. Tapi sebenarnya kata-kata rezeki itu adalah makanan yang di hadapanmu. Kata mau disebutkan, waktu di depan itu belum rezekimu, itu rezeki. Begitu. Kadang-kadang mau diambil makanan kena tendang, ya jadi makan, nggak dapat rezeki. Rezeki begitu kamu ambil makanan masuk dalam mulutmu, nah masih kamu telan aja, ini masih dikunyah, belum rezeki. Kadang-kadang bersin ya, udah buang, batuk keluar, bukan rezeki. Begitu kamu telan sampai tenggorokan, alhamdulillah, itu rezeki. Sudah paham? Makanya nggak ngerti rezeki banyak stres. Dipikir rezeki uang, gitu. Ada rezeki tambah anak, betul? Rezeki nggak? Kamu nggak dikasih duit, kamu nggak dapat apa-apa, jabatan nggak apa, tapi anakmu terus jalan terus. Masa Allah, produksi hebat. Namanya kan rezeki. Jadi rezeki itu tidak harus uang. Ya, orang sekarang, orang dulu mengatakan kalau banyak anak banyak rezekinya. Ngerti? Tapi di zaman sekarang ini orang mengatakan banyak anak banyak masalah. Ayo, bedanya di mana orang dulu sama sekarang? Bedanya apa? Ya. Banyak ongkosnya sekarang, anak sekarang ini. Jadi
sangunya banyak, mintanya banyak, ya. Mintanya banyak-banyak, sangunya sekarang ini, makanya banyak masalah. Kalau dulu banyak anaknya, nggak banyak minta-minta, ya, nggak ngerti HP, ya, ngertinya cuma PH. Dulu itu anak dulu ngertinya PH, bukan HP. Apa PH? Oh, paham? Cuma dibalik. Kalau sekarang ini anak kecil berarti ini saya punya cucu ini ngomong, saya lihat teman-teman itu jidat bawa HP, tolong berikan HP saya jidat, ada gambarnya ini. Lucu kan anak umur piro ngerti? Masya Allah, betul. Nah, mudah-mudahan kita didik anak-anak kita untuk ngerti Al-Quran, baca Al-Quran, kenalkan sama ulama, insya Allah mengikuti jejak-jejak orang tuanya. Amin. Maka yang disebut persamaan di atas ars itu artinya supaya manusia mengetahui kedudukan Allah yang maha tinggi, yang mana semuanya dalam bentuk dalam genggaman Allah. Matahari ditundukkan Allah, semua langit, bintang, bulan, rezeki, semua. Jadi jangan takut miskin, jangan takut miskin, ya. Takut tidak ada yang memberi rezeki, itu takut. Selama ada yang memberi rezeki jangan takut. Kecuali yang menjamin rezeki nggak ada, nah itu kamu takut, stres. Betul? Betul. Saya mau tanya, kalau kamu punya anak, ya kan, kira-kira niat nggak waktu bikinnya ini? Kira-kira saya tanya. Nggak jujur. Tapi kamu tahu, oh ya Allah, setelah lahir anakku, kapan kamu bikinnya? Jadi segala sesuatu yang dibikin apapun tidak niat. Nah ini ya, mau kumpul niat, mau sembahyang niat, mau wudu niat, insya Allah anaknya itu gudangnya niat. Betul. Jadi saya lihat makanya yang ngaji-ngaji gak punya niat itu dulu waktu kamu lahir bapak kamu itu gak pernah niat. Makanya anaknya kalau ngaji gak punya niat. Paham? Ngerti? Kalau anaknya jadi penyanyi dangdut, anaknya jadi penyanyi joget mulai-mulai itu, sambil bayangkan ya, waktu bikin Yo Putri Macan warnanya jadi tukang joget. Paham ya? Yang begitu anaknya jadi jual dawet, bayang royoknya dawet enak ya. Anaknya keluar jadi tukang dawet. Mudah-mudahan kalau segala perbuatan amal saja mulai malam ini ayo kita atur niatnya. Kalau kita memang niat betul-betul untuk mendapatkan satu kemuliaan Al-Quran, pasti Allah akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran